Halo teman-teman, udah tahu belum tentang Rising Wedge Pattern? Pattern ini berguna banget untuk memprediksi kelanjutan tren loh, terutama ketika trennya sedang turun. Nah, kita lihat langsung aja gambarnya, bentuknya seperti ini ya. Jadi ketika dia sedang bearish, lalu dia akan koreksi naik sedikit seperti ini dan semakin lama semakin mengecil, membentuk pattern seperti wedge ya. Tapi dia naik, jadi namanya Rising Wedge Pattern. Nah, setelah itu dia akan lanjut turun ketika dia break support yang ada di sini. Yuk kita langsung aja coba di market. Nah, kalau kita lihat di sini lagi turun banget, terus tiba-tiba ada koreksi ya. Kita bisa bikin trendline-nya dulu. Nah, di sini trendline-nya agak samar-samar ya karena tiba-tiba ada puncak yang tinggi banget. Kurang lebih kalau saya akan ambil di sini. Nah, terus kelihatan banget kalau di sini ada bentuk seperti rising wedge ya teman-teman. Harapannya jika ada seperti ini dia akan turun, tembus koreksi, dia lanjut turun lagi ya. Yaudah kita langsung cek aja, kita play. Nah, bener kan setelah ada koreksi di sini dia langsung lanjut turun lagi. Kembali lagi kita akan membahas rising wedge pattern yang berguna banget untuk memprediksi kelanjutan tren, terutama ketika trennya sedang bearish ya. Kayak ini kelihatan banget lagi bearish. Nah, bentuknya akan kayak gimana sih? Bentuknya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi ketika dia lagi turun, dia akan koreksi membentuk kurang lebih bentuknya seperti wedge ya, atau segitiga yang agak miring. Setelah dia break support ya, dia akan langsung turun ke bawah dan melanjutkan trennya yang sedang bearish. Nah, kalau kita lihat di sini trennya kan sedang bearish ya. Kita bisa membuat trendline di sini ya ketika dia sedang koreksi. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya udah mirip yang tadi ya. Bentuknya mirip banget sama wedge ya. Kita coba gambarkan di sini 1 2 3 4. Nah, kurang lebih kelihatan ya bentuk wedge-nya. Nah, kita harapannya ketika trennya sedang break support ini dan dia akan koreksi, dia akan melanjutkan ke bawah. Ya, kita coba cek aja. Nah, teman-teman lihat bener kan dia udah turun ke bawah, dia koreksi, lalu dia melanjutkan penurunan ke bawah. Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, dimana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Halo teman-teman, udah tahu belum soal inverted head and shoulders pattern? Pattern ini berguna banget untuk memprediksi perubahan arah tren loh. Maksudnya gimana? Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah inverted head and shoulders. Yang di kiri ini ada shoulders, yang di sini adalah head, dan di sini adalah right shoulders. Nanti ketika neckline-nya di break, dia akan berubah dari downtrend menjadi uptrend ya. Kita langsung latihan aja ya teman-teman. Nah, pertama kita gambarkan dulu left shoulders-nya di sini ya. Lalu di sini ada head-nya. Ya, kalau teman-teman lihat, lalu di sini ada right shoulders-nya ya. Nah, setelah itu kita gambarkan neckline-nya. Setelah itu kita tarik tinggi head-nya. Lalu kita pasang di sini supaya kita bisa memprediksi seberapa jauh kenaikan dari si inverted head and shoulders. Yuk kita langsung play aja. Nah, setelah kita play, wow, ternyata dia sampai ke area sini. Gampang banget kan? Halo teman-teman, jadi kembali lagi kita akan belajar inverted head and shoulders. Jadi teman-teman ingat ya, inverted head and shoulders itu ada shoulders yang di kiri, lalu head, lalu ada shoulders yang di kanan. Nanti kalau breakout dia akan berubah trennya dari downtrend menjadi uptrend. Yuk kita langsung latihan aja. Nah, kita coba lagi ya. Nah, pertama kita identifikasi dulu ini adalah si left shoulders-nya ya teman-teman. Lalu di sini ada head-nya, kalau teman-teman lihat, dan di sini ada right shoulders-nya. Setelah itu teman-teman lihat di sini ada neckline-nya ya, atau bisa jadi resistance-nya. Nanti kalau dia break dia akan tembus naik ke atas. Setelah itu kita coba ukur tinggi head-nya. Setelah diukur, kita copy paste ke atas. Nah, si tinggi head-nya ini bisa jadi patokan kita untuk mengukur kenaikannya minimal banget di sini di orange ya. Yuk kita play aja. Nah, bener kan setelah dia naik dia minimal banget sampai ke sini.
Halo teman-teman, udah tahu belum tentang falling wedge pattern? Pattern ini berguna banget loh untuk memprediksi kelanjutan arah tren. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, bentuknya itu kayak gini ya teman-teman. Jadi tren yang sebelumnya itu sedang bullish, lalu dia mengalami koreksi jadi turun seperti ini ya. Nah, setelah itu dia melanjutkan bullishnya kembali nih yang warna hijau. Nah, wedge patternnya itu adalah di sini ya, yang bentuknya kayak segitiga tapi agak miring. Makanya bisa kita sebut wedge atau hug ya. Nah, sekarang kita langsung coba aja di market real ya. Jadi pertama kita buat dulu si segitiganya atau wedge-nya. Nanti setelah kita lihat, nah di sini kelihatannya ada bentuk wedge-nya. Harapannya ketika di sini dia akan break ya teman-teman. Setelah break dia memantul ke bawah lalu dia naik ke atas. Ya udah kita langsung coba aja ya, kita play. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah koreksi ya, artinya kita bisa buy di sini. Lalu setelah naik, nah di sini udah naik lumayan kenceng ya teman-teman. Kita kembali lagi membahas tentang falling wedge pattern yang berguna untuk memprediksi kelanjutan tren market ya teman-teman. Nah, biar teman-teman gak lupa bisa lihat gambar ini. Jadi si falling wedge pattern ini berguna untuk memprediksi ketika dia lagi bullish, lalu dia koreksi, lalu dia lanjut bullish lagi, kapan sih lanjutnya. Nah, kita biasanya melihat pattern wedge ini sebagai tanda-tanda kalau dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Ya udah, kita langsung coba aja di market real ya. Kalau ini kelihatan banget trennya lagi naiknya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ini lagi koreksi, jelas banget. Nah, kita tinggal buat aja bentuknya. Ini kelihatannya ada bentuk wedge di sini ya. Kita tinggal tunggu aja dia sampai break di sini. Ketika dia break kita bisa langsung open posisi. Ya udah, kita lihat aja. Nah, ketika udah break gini dia sudah koreksi, kita bisa langsung open di sini teman-teman, dan kita tinggal tunggu aja sampai naik lagi. Dan kalau teman-teman lihat nih setelah koreksi dia naik lagi ya. Gampang banget kan teman-teman? Oke, kita akan belajar inverted cup and handle pattern ya. Ini bedanya ada invertednya nih. Artinya cup and handle-nya kebalik nih. Kalau yang cup and handle itu berguna ketika kita memprediksi harga ketika trennya sedang bullish, kalau yang ini trennya ketika sedang bearish ya. Karena dia melanjutkan tren yang bearish. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada garis support. Kalau dia breakout maka dia akan memantul ke bawah dengan kencang ya. Ini bagus banget buat kamu yang mau nge-sell. Nah, yuk kita langsung lihat aja di market kayak gimana. Nah, pertama kita lihat dulu ini cupnya, lalu yang kedua ini handle-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu dia seharusnya akan menembus daerah support di sini ya teman-teman, dan dia akan melanjutkan ke bawah seperti ini. Yuk kita langsung cek aja teman-teman. Nah, dia bener kan turun, lalu dia koreksi dulu, setelah itu dia lanjut lagi ke bawah teman-teman. Gampang banget kan? Buat teman-teman yang merasa edukasi ini bermanfaat, jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan edukasi trading lainnya. Oke teman-teman, kita akan kembali belajar inverted cup and handle pattern ya. Pattern ini mirip banget sama cup and handle, cuman dibalik dan memprediksi kelanjutan penurunan. Jadi ketika dia break support, maka kita bisa open di area supportnya. Yuk kita langsung aja coba. Pertama kita cari dulu cupnya ya. Ingat, cupnya kebalik ya, jadi jangan sampai ketukar. Lalu yang kedua ada handle-nya yang lebih kecil. Lalu kita lihat di sini ada daerah supportnya ya teman-teman. Artinya kalau dia sudah break, kita bisa open di daerah supportnya ya teman-teman. Ya udah, yuk langsung kita cek aja gimana hasilnya. Nah, kalau teman-teman lihat dia bener ya, udah mulai turun. Jadi kita di sini bisa mendapatkan profit yang lumayan. Nah, kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, jangan lupa follow supaya teman-teman gak ketinggalan edukasi lainnya dari kami. Kita akan belajar bagaimana cara entry market menggunakan cup and handle pattern. Buat teman-teman yang belum tahu, cup and handle pattern adalah salah satu jenis chart pattern ya. Dimana kalau kita melihat bentuk cup and handle pattern seperti ini, maka ada potensi untuk mengalami kenaikan. Misalnya seperti ini ya, ini ada bentuk cupnya atau gelasnya, ini ada bentuk handle-nya. Lalu ketika kita hubungkan titik-titik cup dan handle-nya, maka akan terbentuk resistance line. Dimana ketika dia tembus atau break resistance line, maka dia akan lanjut naik ke atas. Yuk kita langsung aja lihat di market seperti apa. Pertama kita buat dulu si cupnya ya. Ini adalah cupnya, kelihatannya teman-teman. Mungkin bentuknya tidak seideal itu karena di market memang tidak bisa seideal itu. Lalu ini ada handle-nya. Nah, artinya kita bisa membuat garis resistance-nya di sini. Lalu harusnya dia akan naik seperti ini ya setelah koreksi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia naik dulu, nah terus turun, terus dia naik lagi ya. Gampang banget cara entry menggunakan cup and handle pattern. Oke, kita akan belajar kembali tentang cup and handle pattern, di mana pattern ini merupakan salah satu dari jenis chart pattern, di mana kalau teman-teman nemu di market bentuknya seperti ada gelas gini ya, cup.
lalu ada handle-nya, lingkaran atau cup yang lebih kecil di kanannya, lalu dia ada resistance dan dia break, itu ada kemungkinan dia akan naik tinggi teman-teman. Yuk kita langsung lihat aja di market seperti apa. Nah kalau teman-teman lihat di sini kita bisa gambarkan dulu ya cupnya supaya teman-teman jelas nih ngelihat cupnya. Ini adalah cupnya ya teman-teman. Nah yang ini lebih jelas dibanding yang sebelumnya lah. Lalu ini ada handle-nya ya. Ini cup yang lebih kecil dari sebelumnya nih. Ini bentuknya sudah seperti cup and handle, lalu kita tinggal tambahkan garis resistance-nya. Dan kalau seperti ini biasanya kecenderungannya setelah break resistance dia akan mengalami kenaikan. Yaudah yuk langsung kita cek aja. Nah, bener kan dia koreksi dulu, kena daerah resistance yang tadi jadi support. Setelah itu dia naik tinggi sekali. Kalau dilanjutkan, lumayan banget ya profitnya teman-teman.